Dulu, orang tua kita percaya pada satu kalimat sakti, sekolah yang tinggi biar nasibmu berubah. Pendidikan dianggap sebagai eskalator sosial, satu-satunya cara bagi anak petani atau anak buruh untuk duduk sejajar dengan anak menteri. Tapi hari ini, eskalator itu seolah sengaja dimatikan. Kita melihat berita mahasiswa yang mundur karena tidak kuat bayar UKT. Kita melihat orang tua yang menjual tanah terakhirnya hanya agar anaknya bisa ikut ospek. Dan di sisi lain, kita melihat kampus-kampus negeri yang dulu murni tempat menimba ilmu, kini bersolek mewah, membangun hotel, kafe, hingga gedung pertemuan yang disewakan. Pertanyaannya, apakah kampus kita sedang mendidik manusia atau sedang mengejar laba? Selamat datang di era pendidikan yang tidak lagi dianggap sebagai pemenuhan hak dasar dan urgensi pembangunan SDM, melainkan berubah menjadi komoditas perdagangan. Untuk memahami mengapa biaya kuliah hari ini terasa mencekik leher, kita harus menarik mundur jarum jam. Kita harus melihat sebuah istilah teknis yang terdengar membosankan namun mematikan, PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Dulu, kampus negeri adalah unit pelaksana teknis di bawah kementerian. Anggarannya jelas, subsidinya besar, dan tanggung jawabnya ada di tangan negara. Namun, semua berubah saat narasi otonomi kampus mulai ditiupkan. Yang paling otonomi, yang paling merdeka statusnya adalah yang namanya PTNBH, di mana lebih ada otonomi, lebih ada kebebasan, kemandirian, tapi tidak full, seperti contohnya swasta. Kampus disebut akan bebas mengatur kurikulum sendiri, berbasis inovasi, dan tidak lagi terikat birokrasi pemerintah yang kaku. Tapi di balik tirai retorika itu ada makna yang jauh lebih gelap, otonomi finansial. Negara perlahan berkata pada kampus, kalian sudah dewasa, cari uang sendiri, kelola anggaran sendiri, kami hanya akan memberi bantuan sekedarnya. Seorang sosiolog pendidikan terkemuka, Pierre Bourdieu, pernah memperingatkan tentang konsep symbolic violence atau kekerasan simbolik. Negara melakukan kekerasan simbolik dengan memaksa lembaga pendidikan masuk ke dalam pasar bebas. Ketika kampus dipaksa menjadi badan hukum, mereka berhenti menjadi lembaga pengetahuan dan mulai bertransformasi menjadi korporasi pengetahuan. Di dunia akademik global, ini disebut sebagai neoliberalisme pendidikan. Landasannya adalah pemikiran bahwa segala sesuatu termasuk otak manusia dan gelar sarjana adalah komoditas yang bisa diperdagangkan. Ingat kutipan dari Nelson Mandela yang sering dipajang di poster-poster kampus, pendidikan ialah senjata paling kuat untuk mengubah dunia. Namun di bawah sistem PTNBH, senjata itu tidak lagi diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang paling cerdas, melainkan disewakan kepada mereka yang paling mampu membayar. Lantas kenapa kebijakan ini lahir? Alasannya selalu klasik, efisiensi anggaran. Pemerintah merasa anggaran pendidikan di APBN tidak akan pernah cukup untuk mendanai riset dan fasilitas kelas dunia. Maka, kampus diberi lampu hijau untuk melakukan apa saja demi mendapatkan pemasukan. Membuka jalur mandiri dengan kuota yang semakin besar, menyewakan lahan kampus untuk bisnis retail atau hotel, dan menjalankan skema investasi saham atau kerjasama korporasi. Masalahnya, kampus bukan perusahaan manufaktur. Di perusahaan, jika biaya produksi naik, Anda bisa menaikkan harga jual produk. Tapi di kampus, produknya adalah manusia. Jika biaya operasional kampus naik, siapa yang harus menanggung selisihnya? Jawabannya ada di pundak Anda, orang tua Anda, dan masa depan Anda. Seperti yang dikatakan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Pertanyaannya sekarang, di mana letak kebahagiaan batin dan keselamatan hidup lahir jika seorang calon mahasiswa harus mengubur mimpinya hanya karena ia lahir di keluarga yang saldonya tidak cukup untuk membayar biaya pangkal masuk jurusan teknik atau kedokteran? Inilah monster yang kita ciptakan.
Sebuah sistem yang membuat kampus negeri berlomba-lomba menjadi world class university di atas kertas, tapi secara praktis menjadi eksklusif klub bagi kelas atas di kehidupan nyata. Jika PTNBH adalah mesinnya, maka UKT atau uang kuliah tunggal adalah bahan bakarnya. Secara teori, UKT diciptakan dengan niat mulia, subsidi silang. Yang kaya membayar lebih, yang miskin membayar lebih sedikit. Namun di lapangan, sistem ini justru berubah menjadi permainan tebak-tebakan yang kejam. Pernahkah Anda mendengar cerita mahasiswa yang ayahnya baru saja di PHK, tapi UKT-nya tetap berada di golongan tertinggi? Atau anak yatim yang harus membawa setumpuk dokumen kemiskinan hanya untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan keringanan? Inilah yang saya sebut sebagai birokrasi penderitaan. Kampus yang dalam status PTNBH diperintahkan untuk mandiri secara finansial, secara tidak sadar mulai memandang mahasiswa bukan sebagai aset bangsa, melainkan sebagai piutang. Akibatnya, proses verifikasi ekonomi berubah menjadi ajang interogasi. Michael Sandel dalam bukunya What Money Can Buy mengingatkan kita tentang bahaya ketika logika pasar mulai masuk ke ranah yang seharusnya non-pasar. Pendidikan adalah salah satunya. Sandel berargumen bahwa ketika kita memberi harga pada sesuatu yang sebelumnya tidak ternilai, kita sedang merusak makna dari hal tersebut. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat emansipasi kini berubah menjadi instrumen utang. Di Indonesia, fenomena ini mencapai titik nadirnya ketika sebuah kampus negeri ternama secara terang-terangan menawarkan skema pembayaran UKT melalui pinjol. Ini adalah paradoks yang mengerikan. Pinjol telah menggurita masuk ke hampir 50 kampus. Perkiraan Anda bakal berapa ini mahasiswa yang akan dikejar-kejar debt collector? Nggak mungkin bayar, saya yakin. Iya, 25%, berapapun bunganya itu salah secara undang-undang gitu. Nah, apalagi kalau Pinjol dengan bunga yang seringkali menjerat bukanlah solusi finansial pendidikan. Itu adalah bom waktu. Ketika mahasiswa mulai meminjam uang untuk kuliah, fokus mereka bergeser. Mereka tidak lagi belajar tentang sains, teknik, atau filsafat dengan tenang. Otak mereka dipaksa bekerja untuk memikirkan cicilan bulan depan. Ini menciptakan apa yang dalam psikologi disebut sebagai scarcity mindset. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang terlalu fokus pada kekurangan sumber daya, kapasitas kognitifnya menurun. Kita sedang menciptakan generasi sarjana yang tidak kreatif. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otak mereka sudah hang memikirkan bunga pinjaman. Yang paling terpukul adalah mereka yang berada di tengah, kelas menengah. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah, tapi tidak cukup kaya untuk membayar uang pangkal jalur mandiri yang ratusan juta rupiah. Kelas menengah adalah kelompok yang dipaksa kuat padahal sedang sekarat. Mereka adalah orang-orang yang gajinya hanya lewat begitu saja untuk membayar cicilan rumah dan biaya pendidikan. Bagi mereka, gelar sarjana bukan lagi tiket menuju kehidupan yang lebih baik, tapi beban finansial yang harus dicicil selama puluhan tahun. Kutipan terkenal dari Paulo Freire dalam karyanya mengatakan, ketika pendidikan tidak membebaskan, mimpi si terindas adalah menjadi penindas. Tapi hari ini kutipan itu bisa kita modifikasi. Ketika pendidikan menjadi beban, mimpi si pelajar adalah sekedar bisa bertahan hidup. Kita tidak lagi mencetak pemikir, kita sedang mencetak buruh berijazah yang sudah berhutang sejak hari pertama mereka lulus. Tapi tunggu dulu, jika mahasiswa sudah membayar mahal dan jika utang sudah menumpuk, kemana perginya semua uang itu? Apakah fasilitasnya jadi kelas dunia? Ataukah kampus kita sedang sibuk membangun hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kualitas otak mahasiswanya? Pernahkah Anda berjalan-jalan di area kampus negeri besar belakangan ini? Anda mungkin akan terkejut. Kampus sekarang tidak lagi hanya berisi ruang kelas dan laboratorium. Di sana ada hotel milik kampus, kafe waralaba internasional, gedung pertemuan yang disewakan untuk resepsi pernikahan, hingga gerai retail yang memenuhi sudut-sudut strategis. Di atas kertas, ini disebut sebagai optimalisasi aset. Sebagai PTNBH yang dipaksa mandiri, kampus harus memutar otak agar properti mereka menghasilkan uang. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar dari
dari pemandangan mewah ini, pergeseran prioritas. Ketika rektorat mulai berpikir seperti jajaran direksi, fokus utama mereka bukan lagi berapa banyak riset yang akan mengubah dunia, melainkan berapa besar revenue yang masuk tahun ini. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana institusi pendidikan mulai menderita krisis identitas. Sosiolog George Ritzer memperkenalkan konsep McDonaldisasi. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip restoran cepat saji, yaitu efisiensi, keterukuran, prediktabilitas, dan kontrol, kini merambah ke seluruh sendi kehidupan termasuk universitas. Inilah yang terjadi pada kampus kita. Pendidikan diproses layaknya fast food. Mahasiswa dipandang sebagai konsumen, dosen sebagai penyedia layanan, dan gelar sebagai produk yang harus dikemas semenarik mungkin. Kampus berlomba-lomba membangun gedung megah yang instagramable, bukan untuk kenyamanan belajar, tapi untuk kepentingan branding. Mereka butuh fasad yang mewah agar bisa menarik calon mahasiswa baru, atau lebih tepatnya calon pembeli di jalur mandiri. Masalahnya adalah pembangunan fisik yang masif seringkali berbanding terbalik dengan investasi pada kualitas manusia. Kita melihat gedung rektorat berdiri megah seperti istana, tapi di saat yang sama kita mendengar kabar tentang gaji dosen honorer atau asisten laboratorium yang bahkan di bawah upah minimum. Kita melihat fasilitas kafe mewah di dalam kampus, tapi koleksi jurnal ilmiah di perpustakaan masih terbatas di balik paywall yang mahal. Ilmuwan dan pendidik Noam Chomsky pernah mengkritik keras fenomena ini. Ia menyebutnya sebagai korporatisasi universitas. Chomsky berargumen bahwa model bisnis dalam pendidikan sengaja dirancang untuk menciptakan budaya kepatuhan. Mahasiswa tidak lagi didorong untuk menjadi pemikir kritis yang mempertanyakan status quo karena mereka terlalu sibuk menjadi pelanggan yang puas dengan fasilitas fisik namun lapar secara intelektual. Dulu, kampus adalah ruang publik dalam definisi Jürgen Habermas, tempat di mana ide-ide dipertukarkan tanpa peduli status ekonomi. Sekarang, ruang-ruang itu mulai diprivatisasi. Taman-taman kampus yang dulu tempat diskusi lesehan kini mungkin sudah berubah menjadi area parkir berbayar atau gerai kopi mahal. Ketika kampus menjadi eksklusif dan transaksional, roh dari universitas itu mati. Universitas berasal dari kata Universitas Magistrorum et Scholarium yang berarti komunitas guru dan murid. Namun, ketika komunitas itu berubah menjadi hubungan produsen dan konsumen, maka hubungan emosional antara pendidik dan pelajar pun luntur. Dosen dikejar target administrasi dan komersialisasi riset, sementara mahasiswa dikejar target lulus cepat agar tidak perlu membayar UKT semester depan. Inilah ironi perguruan tinggi kita. Gedungnya semakin tinggi, tapi diskusinya semakin rendah. Fasilitasnya semakin mewah, tapi pemikirannya semakin sempit. Tapi, apakah fenomena ini hanya terjadi di Indonesia? Ataukah kita sedang terjebak dalam arus global yang memang sudah rusak dari sananya? Saat kita memprotes kenaikan UKT, seringkali jawaban yang kita terima adalah di luar negeri juga mahal, kuliah itu investasi. Tapi luar negeri mana yang dimaksud? Dunia saat ini terbelah dalam dua ideologi besar dalam mengelola universitas. Di satu kutub, kita punya negara-negara Skandinavia seperti Jerman, Prancis, atau Norwegia. Di sana, pendidikan tinggi dianggap sebagai public good atau barang publik, sama seperti udara atau jalan raya. Mereka percaya bahwa masyarakat yang cerdas akan menguntungkan negara dalam jangka panjang melalui pajak yang lebih tinggi dan inovasi. Di Jerman, bahkan untuk mahasiswa internasional pun biaya kuliah hampir nol, karena bagi mereka memungut biaya dari pelajar adalah hambatan bagi kemajuan peradaban. Sementara di kutub seberang, kita punya model Anglo-Saksis, terutama Amerika Serikat. Disinilah human capital theory yang dikembangkan oleh ekonom Gary Becker diterapkan secara brutal. Logikanya sederhana, karena Anda yang akan mendapatkan gaji tinggi setelah lulus, maka Anda pula lah yang harus membayar biayanya. Pendidikan bukan lagi tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab individu. Hasilnya, Amerika sekarang kini menghadapi krisis student debt sebesar 1,7 triliun dolar. Generasi muda di sana memulai hidup mereka dengan minus. Mereka menunda menikah, menunda membeli rumah, dan terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci hanya untuk membayar bunga pinjaman kuliah. Ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz dalam bukunya The Prince of Inequality memperingatkan bahwa sistem pendidikan yang mahal adalah mesin
utama pencipta ketimpangan. Jika kuliah hanya bisa diakses oleh orang kaya dengan utang, maka mobilitas vertikal akan mati. Si kaya tetap kaya, si miskin terjebak dalam siklus utang. Lalu, di mana posisi Indonesia? Inilah ironinya. Indonesia tampaknya sedang mencoba meniru efisiensi model Amerika dengan konsep PTNBH dan kemandirian finansial, namun tanpa memiliki daya beli masyarakat yang setara dengan Amerika. Kita mengikuti jejak privatisasi Inggris di era Margaret Thatcher. Inggris dulu menggratiskan kuliah hingga akhirnya Thatcher dan penerusnya mengubahnya menjadi sistem berbayar yang sangat mahal. Apa yang terjadi di Inggris hari ini? Protes mahasiswa di mana-mana, standar hidup lulusan menurun, dan universitas justru menjadi krisis karena terlalu bergantung pada mahasiswa kaya dari luar negeri. Indonesia sedang berjalan menuju jurang yang sama. Kita meninggalkan model subsidi yang kuat menuju model pasar bebas. Namun di saat yang sama, upah minimum kita tidak tumbuh secepat kenaikan biaya pendidikan. Kita mengadopsi biaya kuliah world class tapi dengan pendapatan third world. Inilah resep sempurna untuk ledakan sosial di masa depan. Tokoh pendidikan Brazil, Dercy Ribeiro, pernah berkata, krisis pendidikan di Amerika Latin bukanlah sebuah kecelakaan, itu adalah sebuah desain. Ketika negara mulai membandingkan biaya kuliah dengan harga pasar, mereka sebenarnya sedang mengirim pesan bahwa pendidikan adalah barang mewah. Kita sedang beralih dari prinsip kecerdasan untuk semua menjadi kecerdasan bagi yang mampu. Jika kita terus meniru model Amerika yang gagal menyelamatkan generasi mudanya dari utang, maka kita sedang bersiap untuk melihat generasi emas Indonesia berubah menjadi generasi cemas yang tercekik cicilan ijazah. Setelah melihat perbandingan dunia, kita menyadari bahwa biaya tinggi bukanlah hukum alam. Itu adalah pilihan politik. Mari kita bicara jujur. Apa yang terjadi jika kursi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum ternama, atau jurusan teknik strategis hanya diisi oleh mereka yang sanggup membayar uang pangkal ratusan juta rupiah? Jawabannya adalah sirkulasi elit yang tertutup. Selama puluhan tahun, pendidikan adalah satu-satunya cara bagi anak seorang buruh tani untuk menjadi menteri atau anak seorang guru honorer untuk menjadi dokter spesialis. Pendidikan adalah pemutus rantai kemiskinan. Namun, ketika pintu masuk kampus dijaga oleh satpam ekonomi bernama UKT golongan tinggi dan uang pangkal jalur mandiri, maka eskalator sosial itu resmi rusak. Kita sedang menuju ke sebuah masa di mana jabatan-jabatan penting di negeri ini akan diwariskan bukan melalui kecerdasan, tapi melalui warisan kekayaan. Pierre Bourdieu memiliki konsep yang sangat relevan di sini, reproduksi sosial. Bourdieu berargumen bahwa sekolah dan universitas seringkali bukan menjadi tempat untuk perubahan sosial, melainkan alat untuk mempertahankan status quo. Keluarga kaya memberikan modal budaya dan modal finansial kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak ini memiliki keunggulan yang mustahil dikejar oleh anak-anak dari kelas bawah. Ketika negara memprivatisasi kampus, negara sebenarnya sedang membantu proses reproduksi sosial ini. Kita menciptakan apa yang disebut oleh Michael Young sebagai meritokrasi palsu. Kita bilang siapapun bisa sukses kalau pintar dan kerja keras, tapi kita menutup mata bahwa garis start kompetisi ini sudah dibeli oleh uang. Dampaknya tidak hanya pada siapa yang masuk, tapi juga pada apa yang terjadi di dalam otak mereka. Ketika seseorang mahasiswa harus berhutang atau melihat orang tuanya menderita demi membayar kuliah, orientasi belajarnya akan berubah secara drastis. Mereka tidak lagi memiliki kemewahan untuk menjadi idealis. Mereka tidak lagi punya waktu untuk berorganisasi, berdiskusi tentang filsafat, atau mengkritik kebijakan pemerintah. Fokus mereka hanya satu: cepat lulus, cepat kerja, bayar utang. Ini adalah kematian bagi daya kritis bangsa. Kampus berubah menjadi pabrik tenaga kerja yang patuh. Pendidikan yang dikomersialisasi akan menghasilkan lulusan yang sangat ahli secara teknis tapi buta secara moral dan sosial. Mereka akan menjadi sekrup-sekrup kecil dalam mesin industri besar tanpa pernah bertanya apakah mesin ini sedang menghancurkan dunia. Jika ini terus berlanjut 20 tahun dari sekarang, Indonesia akan dipimpin oleh sekelompok elit yang tidak pernah merasakan hidup susah, yang tidak mengerti realitas rakyat kecil karena sejak kecil hingga kuliah mereka hanya berinteraksi dengan sesama kelas atau di kampus-kampus eksklusif mereka. Itulah feodalisme baru, bukan lagi berdasarkan darah biru, tapi berdasarkan saldo biru di rekening bank.
Di tengah kemegahan wacana generasi emas 2045, kita sedang menghadapi kontradiksi yang berbahaya. Pemerintah menjanjikan bonus demografi sebagai kunci kejayaan, tapi bagaimana mungkin kita memanen emas jika ladang pendidikannya dipagari oleh tembok biaya yang mustahil dipanjat? Tanpa akses kuliah yang terjangkau, bonus demografi ini bukan akan menjadi berkah, melainkan beban sejarah yang melahirkan generasi cemas, generasi yang usia produktifnya habis hanya untuk bertahan hidup di tengah himpitan utang dan rendahnya kompetensi. Kita tidak bisa membangun kekuatan dunia di atas fondasi pendidikan yang komersial, karena jika kuliah hanya untuk yang kaya, maka 2045 bukanlah tahun kejayaan, melainkan tahun di mana ketimpangan akan menjadi abadi. Ini bukan lagi sekedar masalah biaya, ini adalah masalah kedaulatan masa depan kita. Namun di tengah kegelapan ini, masih adakah jalan keluar? Ataukah kita memang harus menerima bahwa pendidikan tinggi adalah hak istimewa, bukan hak warga negara? Berhenti menyuruh mahasiswa untuk sekedar rajin menabung atau mencari kerja sampingan. Masalah kita bersifat struktural, maka solusinya pun harus struktural. Kita butuh langkah nyata. Audit total status PTNBH. Kampus harus berhenti menjadi kotak hitam anggaran. Rakyat berhak tahu kemana setiap rupiah UKT itu mengalir. Selanjutnya, geser prioritas anggaran. Negara harus berani mengutamakan investasi pada otak manusia di atas tumpukan beton infrastruktur yang tidak mendesak. Dan ketiga, tetapkan batas atas biaya kuliah yang mengikat agar pendidikan tidak menjadi penyebab kemiskinan baru bagi kelas menengah. Pendidikan bukan komoditas pasar, melainkan kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Kita harus berhenti memperlakukan mahasiswa sebagai pelanggan dan mulai memperlakukan mereka sebagai masa depan. Karena jika marwah pendidikan terus dijual di pasar bebas, maka yang sedang kita hancurkan bukan hanya kampus, tapi fondasi moral bangsa ini. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan anak kuli dengan cita-cita menjadi arsitek. Ia seharusnya menjadi cahaya yang membuat anak nelayan bisa melihat dunia lebih luas dari sekedar cakrawala lautnya. Namun, ketika jembatan itu diberi pintu tol yang mahal, ketika cahaya itu hanya bisa dibeli oleh mereka yang berpunya, kita sedang mencuri kemanusiaan dari bangsa ini. Kita sedang memberitahu jutaan anak muda Indonesia bahwa impianmu punya harga, dan jika kamu tidak bisa membayarnya, maka impian itu bukan milikmu. Betapa kejamnya sebuah bangsa yang membiarkan bakat-bakat terbaiknya mati layu hanya karena masalah saldo. Betapa meruginya kita jika calon penemu obat kanker atau calon pemimpin besar masa depan hari ini harus berhenti kuliah dan bekerja kasar hanya karena mereka lahir di keluarga yang salah. Tokoh besar kita Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Jika pendidikan hari ini justru mematikan perasaan karena kompetensi biaya, jika ia justru melemahkan kemauan karena beban utang, maka kita sedang gagal sebagai sebuah bangsa. Anda yang menonton ini, mungkin Anda adalah mahasiswa yang sedang berjuang, atau orang tua yang sedang cemas, atau mungkin Anda adalah mereka yang sudah sukses. Saya ingin kita semua bertanya pada diri sendiri, dunia seperti apa yang ingin kita wariskan? Apakah dunia di mana gelar sarjana adalah tanda kasta, ataukah dunia di mana setiap anak bangsa tanpa peduli siapa orang tuanya bisa bermimpi setinggi langit dan negara hadir untuk memegang tangannya?